Maafin gue yang gagal ngejaga hati. Soal ngerasa, dari perbuatan lo pasti tahu gue cinta. Sementara cewek, mereka butuh validasi. Dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang benar-benar tahu? Kalimat ini rasanya pas banget ya guys buat menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Karena rasa penasaran Fata yang nggak pernah benar-benar hilang sampai sekarang tentang apa yang sebenarnya terjadi selama hari-hari saat Mohan di rumah Akila waktu itu, akhirnya Akila pun menuruti permintaannya. Akila mulai nih menceritakan semuanya tentang perhatian tulus dari Mohan yang perlahan mengumpulkan kembali kepingan mental dan hati Akila yang saat itu sedang hancur berantakan. Yang Akila ceritakan hanya sebatas yang ia ingat atau ketahui sejak Akila mulai bisa diajak berkomunikasi lagi. Di masa itu Mohan hampir selalu ada di samping tempat tidurnya, nemenin, ngajak ngobrol hal receh yang kadang gak penting, tapi justru itu yang bikin suasana jadi hangat. Baru mendengar cerita sedikit aja, Fata langsung membeku ya, tatapannya seakan kosong, tapi di dalamnya perasaan campur aduk, sakit, marah, kecewa. Ya walaupun Fata tahu di kamar itu juga ada Tante Rita, tetap aja ada rasa yang gak bisa diterima. Bagaimana bisa ada laki-laki lain masuk ke ruang paling private-nya Akila? Tapi itu baru awalnya guys. Lanjutan cerita Akila jauh lebih dalam, lebih menusuk, sampai akhirnya tangis Fata pecah lagi. Karena di masa itu, di tengah semua kekacauan yang sedang dihadapi oleh Fata, Fata masih percaya bahwa Akila adalah miliknya, seseorang yang harusnya tetap berada di sisinya. Sayangnya ya, di hati Akila saat itu justru kebalikannya. Akila merasa telah dihianati, dan semakin besar cinta yang dulu ia pegang, ya semakin dalam juga luka yang ia rasakan. Dalam kondisi hati yang begitu rapuh, sepertinya sangat manusiawi kalau Akila mulai menemukan rasa nyaman dari ketulusan perhatian Mohan. Sampai di titik ini, tangisan Fata makin pecah, sesungguhkan, berat, seolah hatinya benar-benar runtuh dan gak punya tenaga lagi. Tubuh Fata seakan begitu lemes guys, sampai akhirnya Fata bersandar di lutut Akila, mencari sedikit rasa tenang di tengah hancurnya perasaan. Akila pun jelas ikut larut, air matanya jatuh tanpa henti juga ya, dibalut rasa bersalah dan penyesalan. Di kepala Akila terus berputar hal yang sama. Kenapa dulu nggak memberi ruang untuk Fata menjelaskan? Kenapa justru membiarkan orang lain masuk ke hubungan yang bahkan belum selesai? Suara Akila pun udah sesak nih karena banyak menangis saat meminta maaf. Tapi di sisi lain, Fata pun sadar semua itu nggak sepenuhnya salah Akila. Ada bagian dari Fata yang gagal menjaga hubungan itu sampai akhirnya retak separah itu. Nah, di momen yang penuh emosi ini, baik Fata dan Akila seakan tanpa sadar saat saling menghapus air mata di pipi masing-masing. Sebuah gestur sederhana, tapi terasa begitu dalam. Mungkin ini cuma sekedar bentuk kepedulian biasa. Dan memang sih, dari sisi Fata maupun Akila nggak ada niatan lain. Murni karena luka lama yang belum selesai dan kebutuhan untuk saling menguatkan. Namun tetap aja ya, situasinya jadi rumit. Bagi pendukung Fatkil, adegan ini jelas manis banget guys. Bahkan terlalu hangat sampai bikin susah move on. Nggak sedikit yang berharap mereka sekalian berpelukan, seolah semua luka itu bisa sembuh dalam satu dekapan. Sebaliknya, buat pendukung Harkil, momen ini terasa nggak nyaman ya, mengingat Harry sebagai tunangan yang begitu tulus mencintai Akila, dan Harry sudah banyak berkorban loh demi kebahagiaan Akila. Jadi adegan ini terasa seperti melewatin batas yang seharusnya dijaga. Hal yang sama pun terasa buat pendukung Fatzar nih, dengan semua usaha dan ketulusan Fata dalam mengejar Zara selama ini. Ya, walaupun hubungan mereka masih terhalang restunya Tante Amanda dan sikap Zara yang memilih menjaga diri, tetap aja momen ini terasa sedikit mengecewakan. Apalagi kan hubungan mereka bahkan belum benar-benar dimulai, tapi seakan sudah harus tersaingi oleh masa lalu yang belum usai. Jujur aja, alurnya makin kesini makin bikin campur aduk, emosi, harapan sekaligus gemes sendiri. Gak lama kemudian suasana mulai terasa lebih santai. Tangisan Fata dan Akila sudah meredah. Oli pun datang dengan membawa minuman kaleng dingin setelah puasa berjam-jam mendengarkan dua sahabatnya yang tenggelam dalam deep talk yang gak ada habisnya. Dan ternyata pembahasan belum usai juga. Jadi giliran Akila nih masih punya satu rasa penasaran yang belum terjawab. Di masa itu, setelah mereka berdua mutusin break sementara, apakah Fata mulai mendekatin Zara? Nah, jawaban dari Fata justru membuat Akila kembali tegang guys. Bahkan diam-diam Akila kembali dihantam rasa bersalah. Di masa itu, saat Akila tenggelam dalam perhatian Mohan yang selalu ada, baik pagi, siang, malam, nyaris tanpa jeda, justru ya Fata menghabiskan waktunya bersama Sandy, sosok yang tiba-tiba merasa jadi pakar cinta. Dan dengan santainya Sandy menilai kalau hubungan Fata dan Akila selama 4 tahun itu enggak benar-benar dilandasi cinta.
Lebih jauh lagi, bahkan Sandy yakin kalau perasaan aneh Fatah ke Zara itulah yang sebenarnya disebut cinta. Mendengar itu, Oleh langsung bereaksi. Sebagai saksi hidup perjalanan hubungan mereka, Oleh nggak terima ya. Buat Oleh mustahil 4 tahun bersama tanpa adanya perasaan di antara keduanya. Rupanya guys, di masa itu pun Fatah langsung membantah ucapan Sandy. Buat Fatah, perasaan nggak selalu harus diucapkan, cukup dari sikap. Semuanya pun harusnya sudah terlihat. Ucapan itu sempat ya bikin Akila tersenyum tipis, senyum yang sedikit baper, seolah Akila sedang mengingat potongan manis di masa lalu. Ya, seakan Akila diam-diam berharap mungkin selama ini dugaannya yang salah. Mungkin Fatah di masa itu memang benar-benar mencintainya. Hanya aja Fatah nggak pernah mengatakannya. Oleh pun menambahkan sudut pandangnya yang lebih realistis. Menurutnya, cowok dan cewek memang beda cara mengekspresikan perasaan. Cowok sering merasa tindakan udah cukup, sementara cewek butuh kepastian lewat kata-kata. Nah, sementara itu menurut Sandy, cinta seharusnya lengkap, terlihat dari tindakan dan juga terucap lewat kata. Namun rupanya guys, di masa itu satu hal yang enggak berubah. Fatah ternyata tetap memikirkan Akila, bukan Zara. Fatah masih ingin memperjuangkan hubungan mereka, walaupun ya tembok di antara keduanya terasa semakin tinggi. Rasa percaya diri Fatah pun perlahan semakin runtuh. Apalagi setiap hari ya harus melihat Akila yang semakin nyaman dengan kehadiran Mohan, yang selalu ada, selalu sigap seperti bayangan yang menjaga setiap langkah Akila agar enggak terluka lagi. Namun Fatah tetap maju. Fatah pun memberanikan diri nih menemui Akila yang saat itu kan masih berstatus pacarnya, dan Fatah meminta waktu untuk bicara. Nah, saat mengingat momen tersebut guys, Akila langsung menegang. Baru sekarang Akila seakan tersadar ekspresi Fatah di waktu itu seperti seseorang yang ingin mengucapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini enggak pernah terucap, kalimat yang mungkin bisa mengubah segalanya. Saking gugupnya ya, Akila sempat menolak pikirannya sendiri, tapi Fatah mengiyakannya. Memang di saat itu, itulah niatnya waktu itu. Sayangnya takdir berkata lain. Di pertemuan itu, sebelum Fatah sempat mengungkapkan isi hatinya, Akila yang udah lebih dulu diliputin cemburu karena kehadiran Sandy justru menyatakan kalau hubungan mereka sudah berakhir. Dan yang lebih menyakitkan, setelah tahu Sandy adalah adiknya Fatah, dengan polosnya guys, Akila malah minta izin untuk menjelaskan semuanya ke Mohan yang saat itu menunggu agak jauhan. Di titik itu hati Fatah benar-benar runtuh, karena itu berarti Mohan sudah punya tempat yang sangat penting di hati Akila. Bahkan sampai hal kecil seperti kebiasaan Mohan yang menggigit tusuk gigi tanpa sadar diikutin oleh Akila. Meskipun begitu, Fatah masih coba bertahan guys, menelan rasa minder yang semakin datang, berharap masih ada sedikit ruang di momen itu untuk seenggaknya mengungkapkan perasaannya. Tapi lagi-lagi semuanya terhenti. Kalimat permintaan maafnya bahkan belum selesai, udah keburu dipotong dengan lembut oleh Akila yang merasa mungkin versi terbaik dari mereka bukan lagi bersama. Nah, di situ Fatah memilih diam karena akhirnya paham bahwa Akila sudah menemukan kenyamanannya bersama Mohan dan nggak lagi ingin melanjutkan hubungan mereka. Namun ya, di tengah rasa pahit itu, Fatah masih menggenggam satu harapan terakhir. Kalaupun nggak bisa bersama sebagai pasangan, seenggaknya mereka jangan jadi orang asing. Sebuah harapan sederhana tapi menyedihkan, karena di baliknya ada cinta yang begitu besar di antara mereka yang akhirnya harus disimpan. Yang tersisa hanyalah pelukan dan tangisan guys. Dua orang yang sama-sama kehilangan, bukan karena nggak saling cinta, tapi karena kesalahpahaman yang sudah terlanjur dalam dan diperumit oleh hadirnya orang ketiga.